dengan adanya Undang-Undang P2SK ini, saya rasa peran PAPI inilah yang akan diambil alih oleh Komite Penyusun Standar Laporan Keuangan. Dalam hal ini naik kelas yang tadinya dari BI, naik kelas ke Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menerima saya melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan Undang-Undang P2SK, khususnya pasal 271 ini yang berhubungan dengan laporan keuangan. Ya. Nah, saya kira juga Ibu sudah baca tentang undang-undang itu. Betul. Jadi langsung saja sih Bu, saya mau tanyakan kira-kira apa yang Ibu pahami atau tangkap dari maksud Undang-Undang P2SK itu atau Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003. Iya, terima kasih Mas Ilham. Jadi begini, Undang-Undang P2SK yang tahun ini disahkan oleh Presiden itu pemahaman saya adalah lahirnya undang-undang tersebut untuk menguatkan sektor keuangan. Ya, sektor keuangan. Nah, dunia bisnis itu tidak hanya sektor keuangan, ada sektor lain selain sektor keuangan. Nah, P2SK ini lahir layaknya omnibus law-nya undang-undang atau peraturan atau PMK perbankan. Jadi yang saya pahami, P2SK ini khusus difokuskan untuk menjadi undang-undang rujukan sektor keuangan. Nah, kita harus pisahkan nih. Oh, berarti ada sektor non-keuangan ya? Iya, ada sektor non-keuangan. Nah, subjek yang disasar pada pasal 271, ya sekarang kita mulai spesifik ya. Kalau tadi kita membahas apa sih P2SK itu, ya. Sekarang kita agak lebih spesifik. Subjek yang disasar pada pasal 271 P2SK itu yaitu para pelaku usaha yang dimaknai adalah lembaga jasa keuangan atau LJK, lembaga jasa keuangan. Siapa tuh lembaga jasa keuangan? Bank, BPR, koperasi. Mungkin kalau sekarang di crowdfunding ya, di era modern ini ada lembaga-lembaga atau entity-entity seperti crowdfunding, BPR Syariah. Nah, mereka itulah yang dimaksud lembaga jasa keuangan, gitu ya. Nah, kemudian subjek berikutnya yang dimaksud yang berinteraksi dengan sektor keuangan adalah pihak yang menggunakan sektor keuangan ini. Kalau tadi kita bicara perbankannya, lalu ada subjek lain yang berinteraksi dengan perbankannya. Siapa nih? Para debitur. Ya, misalkan perusahaan-perusahaan yang mengajukan peminjaman dana ke bank. Nah, undang-undang ini mengatur kedua belah pihak ini. Undang-undang ini mengatur kedua belah pihak ini, yaitu yang sebagai lembaga jasa keuangannya dan sebagai subjek yang berinteraksi dengan sektor keuangannya. Nah, siapa saja? Itu tadi saya bilang ya, para debitur, para mungkin UMKM yang meminjam dana, lalu startup nih yang kebetulan butuh dana dengan pinjaman lunak, atau para eksportir nih, para eksportir yang butuh diberikan kelonggaran beberapa pajak peraturan. Nah, mereka inilah yang disasar menurut saya di dalam Undang-Undang P2SK ini. Nah, berarti ada dua subjek, yaitu LJK-nya dan pihak yang berinteraksi dengan LJK-nya. Nah, di Undang-Undang P2SK ini kedua subjek ini
tentunya tidak bisa menggunakan standar yang sama. Ya, tidak bisa menggunakan standar yang sama. Kok nggak bisa, Bu? Ya nggak bisa lah, karena perbankan itu beda laporan keuangannya dengan sektor yang berinteraksi dengan si perbankan. Contoh, Bank Mandiri dengan perusahaan Wika. Wika itu perusahaan infrastruktur. Laporan keuangannya Wika dengan laporan keuangannya Bank Mandiri tidak sama ya. Nah, tidak sama tentunya standarnya tidak sama. Oh gitu, Bun. Iya. Jadi masing-masing memiliki acuan atau kiblat standar yang berbeda. Lalu Wika pakai apa, Bu? Wika pakai PSAK yang berlaku, yang diterbitkan oleh IAI lewat DSKK ya, yang menyusun nanti disahkan oleh IAI. Lalu Bank Mandiri pakai apa, Bu? Bank Mandiri pakai PSAK juga, Bu. Nah, khusus untuk perbankan ya, itu dulu ada yang namanya PAPI. Kalau Mas Ilham sudah mendengar, PAPI itu adalah pedoman akuntansi perbankan Indonesia. Nah, PAPI ini dulu sepemahaman saya, mungkin saya keliru ya, nanti bisa dikoreksi. Ini dulu yang merilis atau menerbitkan edarannya adalah BI, Bank Indonesia. Mengapa BI? BI adalah representatifnya Indonesia, representatifnya negara. Kenapa BI juga? Karena BI berkepentingan mengatur sirkulasi di industri jasa keuangan. BI berkepentingan untuk itu. Nah, karena BI berkepentingan untuk itu, BI lah yang menjadi istilahnya inisiator atau mungkin yang menerbitkan, atau mungkin BI sebagai komitenya, saya juga belum paham karena saya tidak di sektor itu, yang menerbitkan PAPI. Nah, kalau mau ditelusuri lebih dalam, berlakunya PAPI itu kapan, Bu? Pedoman akuntansi perbankan itu kapan, Bu? Itu diatur 2008 dalam Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11 strik 4 DPNP. Nah, mungkin tuh DPN-nya BI kali ya. Bisa jadi. Tanggal 27 Januari 2009 perihal pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan di Indonesia. Nah, sekarang kita sudah bisa mengkerucut nih hubungannya antara Undang-Undang P2SK dengan yang sebelumnya. Berarti yang sebelumnya itu dia pakai PAPI. Nah, dengan adanya Undang-Undang P2SK ini, saya rasa peran PAPI inilah yang akan diambil alih oleh Komite Penyusun Standar Laporan Keuangan. Dalam hal ini naik kelas, yang tadinya dari BI naik kelas ke Presiden. Nah, Bu, kenapa kok ke Presiden? Ya, isu-isu nasional, isu-isu internasional terkait dengan perbankan itu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi kalau hanya diserahkan ke BI, yang mana mungkin BI punya skup yang kecil untuk memahami bahwa ada kejahatan trans-internasional yang mungkin tidak tercapture di BI. Kalau ini diserahkan ke swasta, ke organisasi ya, atau ke IAI, saya merasa cost-nya akan tinggi, Mas Ilham. Cost-nya akan tinggi, kenapa? Berarti harus ada yang mensupport organisasi ini untuk memahami criminal crime di sektor perbankan. Criminal crime di sektor perbankan itu sudah sangat mengerikan. Ada kejahatan kripto, berkembang. Iya, di mana orang bertransaksi hanya di dunia maya, lalu uangnya bisa berpindah gitu. Nah, itu yang mungkin diambil alih oleh komite ini, dibentuk oleh Presiden. Nah, kenapa Presiden yang membentuk? Saya juga melihat pertama tadi keterhubungan antara pemerintah dengan pihak internasional itu lebih mencukupi pengetahuan politiknya di Presiden. Nah, Presiden sendiri pun
Kalau kita melihat dari sisi negatif, wah nanti kan subjektif Bu, bla bla bla. Saya rasa presiden juga akan memilih. Jadi komite ini kan nanti dibentuk nih, Mas Ilham. Ya presiden tentunya akan memilih orang-orang yang kompeten untuk duduk sebagai komite. Tolong nih perbankan kamu atur petunjuk-petunjuknya agar negara kita tidak menjadi sasaran pencucian uang, tidak menjadi sasaran kebobolan misalnya gitu ya, tidak menjadi sasaran oknum-oknum yang jahat yang memanfaatkan Indonesia lemah tuh regulasinya. Jadi kita bisa bobol lewat Indonesia. Nah seperti itu. Nah itu Mas Ilham. Iya, terima kasih Bu atas penjelasannya. Jadi tadi memang sangat komprehensif ya Bu ya. Di situ dijelaskan juga ada kepentingan pemerintah di dalamnya tadi ya untuk melindungi sektor keuangan kita mungkin dari ancaman yang levelnya lebih tinggi, level internasional ya Bu ya. Betul. Nah sebenarnya Bu ada kekhawatiran juga terkait dengan kepentingan pemerintah. Nah itu ketika standar akuntansi dibuat oleh pemerintah, kan akuntansi laporan keuangan itu kan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh investor, oleh pihak-pihak lainnya yang berhubungan dengan laporan keuangan. Nah, ketika pemerintah yang membuat standar, ada kemungkinan informasi ini tidak relevan digunakan karena pemerintah memiliki kepentingan untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional, sehingga informasi yang disampaikan bisa saja tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Betul. Jadi Mas Ilham mengkhawatirkan itu ya. Ada kekhawatiran seperti itu. Ya, itu kalau laporan standar laporan keuangannya mencakup sektor keuangan dan non keuangan. Iya. Nah, padahal undang-undang ini khususnya 271 dia hanya bicara sektor LJK tadi, sektor perbankan saja. Itu. Nah, sektor perbankan seperti yang saya ilustrasikan tadi, laporan keuangan Bank Mandiri dengan laporan keuangan debitur yang minjem ke dia tidak sama. Tidak sama. Iya. Bank Mandiri pakai PAPI. Kemudian Bank Mandiri juga pakai, saya lupa nama acuannya apa ya, kebetulan nih Mas Ilham, KJ Langgeng tahun lalu punya kerjasama dengan lembaga ekspor impor yang juga ada di dalam undang-undang P2SK. Yang diatur di sini. Iya, jadi aku sedikit memahami. Standar akuntansi mereka tidak PSAK. Standar akuntansi mereka ada sendiri. Nah, kalau kita pahami secara awam, karena industri perbankan tuh berbeda dengan kita. Kita debat, dia kredit. Dia kredit, kita debat. Dulu. Kebalikan. Nah, kalau negara, yang tadi respon Mas Ilham bilang, takutnya nanti negara hanya menjaga kestabilannya, Bu. Investor takutnya tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Itu di sektor perbankan mungkin dia. Kemudian saya sedikit telisting juga si perbankan ini Mas Ade, don't worry, walaupun dia pakai standar misalkan dari PAPI atau nanti dari komite, mereka diaudit kok. Oke. Nah, auditnya pakai apa? Kan nggak ada komite audit di undang-undang ini, iya toh? Auditnya pakai standar audit yang berlaku secara internasional. Artinya terjawab, walaupun dia menyusunnya ada kepentingan negara di dalamnya, nanti dia diperiksa oleh akuntan publik. Gitu. Nah, di dalam undang-undang ini mereka tidak bilang auditornya juga nanti ada komite standar gitu. Nggak ada, nggak bilang begitu. Nah, begitu Mas Ilham. Ya, di pasal di ayat 7 ya kalau nggak salah itu disebutkan sih Bu tentang laporan keuangannya itu wajib diaudit oleh akuntan publik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya. Betul Mas Ilham. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu, dari pengguna standar atau penyedia jasa akuntan, kalau Ibu lihat, semisal komite ini jadi dibentuk,
kan tadi juga disebutkan ya memang ada kemungkinan perbedaan antara standar akuntansi yang digunakan di sektor keuangan dan di sektor non keuangan. Kira-kira yang apakah itu ada dampaknya terhadap karakteristik kualitatif? Kan karakteristik kualitatif itu harusnya sama antara non keuangan dan non keuangan. Kira-kira apa yang cukup bisa dibilang berbeda atau dapat berbeda? Ini kan masih potensi Bu, dugaan-dugaan ya. Iya betul Mas Ilham. Nah, kalau kita menduga-duga bisa banyak ya. Cuman nanti kalau mau membandingkannya, tentu kita harus melihat outputnya dulu, ya atau outputnya dulu keluar, lalu nanti kita akan bandingkan. Karena undang-undang ini belum ada peraturan turunannya. Biasanya negara bikin undang-undang lalu ada peraturan turunannya atau PMK. Nah, PMK ini biasanya panduan detail untuk si perbankan ini. Begini loh kamu plak gitu. Nah, ketika itu sudah keluar, Mas Ilham, si bank-bank ini, BPR ini menyusun laporan keuangan, baru kita bandingkan. Nah, ketika kita membandingkan itulah baru saya rasa kita tepat menganalisa, oh ini loh dampaknya dari P2SK jika dibandingkan dengan yang lain. Saya rasa kalau menjawab keterbandingannya, saya harus butuh mengkomparatifkan dulu. Baru saya nanti adil, agak fair. Oh seperti ini loh before and after gitu kalau kita bandingkan. Nah, kalau kekhawatiran Mas Ilham atau kekhawatiran bahwa nanti isu kualitatifnya akan tidak bisa sama, tidak kompatibel Bu gitu ya, mungkin juga betul iya, karena sudah pihak pemerintah yang menyusunkan gitu ya. Nah, tapi balik lagi seperti yang tadi saya sampaikan, kita harus tunggu dulu nih peraturan turunannya. Jadi turunan dari undang-undang itu biasanya ada PMK. Nah, nanti PMK ini akan diadopsi oleh OJK, BPR, perbankan, mereka adopsi. Nah, lalu nanti akan menunjuk petunjuk teknisnya, petunjuk teknis pelaksanaannya seperti apa. Lalu mereka menghasilkan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu baru kita bandingkan, Mas Ilham. Nah, itu kita baru fair menilainya. Kalau untuk saat ini terlalu dini kita menilainya. Berarti harus menunggu establish dulu lembaganya ya Bu ya. Harus ada outputnya dulu ya, baru bisa dinilai. Iya. Kalau ini Bu kan berdasarkan historis tadi dibilang ada PAPI itu kan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, kemudian ada juga standar dari DSA-KIAI. Ini kan ada, bisa dibilang ada dualisme ya Bu ya, ada dua pembuat standar gitu ya. Iya. Nah, dalam sudut pandangnya Ibu sebagai penyedia standar, sebagai pengguna standar, itu sebaiknya apakah perlu memang ada dua lembaga atau cukup satu saja Bu, lembaga pembuat standar akuntansi? Iya, kalau dari sisi Ibu pengguna ya, pengguna standar. Pengguna standar itu sebetulnya pengguna standar itu gini Mas Ilham. Kalau kita berlalu, Ibu ambil analogi sederhana ya. Kalau kita berlalu lintas tapi kita tidak dikasih rambu-rambu, tentu kita akan sesukanya. Nah, dan ketika kita akan sesukanya, kita akan tabrakan dong dengan orang. Karena semua orang akan menggunakan keinginannya sendiri-sendiri, sesukanya sendiri-sendiri. Nah, kalau kita berakuntansi menggunakan laporan standar sesukanya kita juga akan tabrakan dengan negara punya kepentingan tidak sama, kemudian entitas punya kepentingan juga tidak sama. Negara kepentingannya apa? Pajak. Entitas kepentingannya apa? Laba. Padahal pajak dari laba gitu kan ya. Nah, kalau semua tidak ada standarnya, jalan sendiri-sendiri, nanti akan saling tabrakan. Nah, adanya dualisme tadi yang disampaikan bahwa ini ada DSA kan Ibu, kemudian ada satu lagi gitu kan ya, komite. Ibu memposisikan diri adalah si penyedia standar ini sudah punya rambu-rambu seperti tadi kita berlalu lintas, punya rambu-rambu. Hey, kalau kamu
di sektor non keuangan seperti ini ya, gitu nyusunnya. Lalu kalau kamu di sektor keuangan seperti ini ya nyusunnya. Nah, ibu sebagai pengguna akan mengikuti standar itu tidak mengalami kebingungan karena masing-masing sektor dan si pembuat juga berbeda-beda ruang lingkupnya. DSAK kan sebetulnya PSAK ya, lebih tepatnya PSAK kan sebetulnya mencakup seluruh diversifikasi kebutuhan akuntansi, keuangan dan non keuangan. Nah, sementara yang nanti komite gitu ya atau PAPI itu spesifik gitu. Nah, ketika ibu ada di sektor non keuangan, ibu pakai PSAK, menurut saya tidak masalah. Tidak masalah. Jadi saya sebagai pengguna laporan keuangan atau saya sebagai yang menggunakan standar-standar itu saya tidak masalah. Karena memang seperti itu. Ketika kita misalkan nyusun laporan keuangan manufaktur nih Mas Ilham, kita nggak bisa pakai standar yang trading gitu. Atau syariah. Nah, bisa kita ganti otak dulu nih ke manufaktur. Terus tiba-tiba kita disuruh dapat klien BPR syariah, nggak bisa standar yang di manufaktur kita pakai ke syariah. Jadi emang sendiri-sendiri kolom-kolomnya. Gitu Mas Ilham. Terus ini Bu, ini kan tadi ya anggaplah ini komite dibentuk menggantikan fungsi Bank Indonesia sebagai pembuat PAPI itu kan. Nah, terus ada kekhawatiran begini Bu, kan di IAI itu pendanaannya tidak dari pemerintah ya, pembuat standar mereka dapat pendanaan Bank Indonesia dari berbagai pihak ya, dari berbagai pihak. Nah, ketika ada komite ini, ada kemungkinan pendanaannya disediakan oleh pemerintah. Nah, itu tentu pendanaannya berbeda dengan pendanaan yang diperoleh IAI kan sebagai pembuat standar untuk umum. Nah, sebaiknya kalau ibu lihat dari sisi pendanaan, lebih bagus mana? Satu, pendanaan itu dari pemerintah atau pendanaan itu dari berbagai pihak untuk independensi sebuah lembaga pembuat standar? Iya. Waduh, kalau gitu saya harus jadi DSAK kan tuh keren banget. Iya, secara umum aja sih Bu ya. Iya. Jadi kalau independensinya memang lebih baik dari berbagai pihak ya, supaya berbagai pihak itu punya kepentingan, punya sense of belonging, gitu ya. Itu dari berbagai pihak itu lebih fair. Jadi misalkan BI khawatir dengan BPR nih, misal, lalu BI panggil IAI, tolong dok nih bikinin peraturan supaya BPR nih nggak nakal. Atau koperasi nggak nakal gitu ya. Koperasi ini yang saya maksud koperasi bener lah yang bukan perusahaan. Nah, kamu bikin dong ini dan perintah itu BI mengeluarkan dana. Lalu mungkin apalagi ya isu-isu UMKM, nah, supaya dana itu bergulir. Nah, perbankan mungkin pada iuran gitu ya. Tolong dong IAI ini kamu kasih dana. Tolong kamu bikinkan PSAK khusus UMKM. Supaya UMKM ini kredibel laporan keuangannya. Lalu IAI menerbitkan standar UMKM itu seperti itu. Kalau dari sisi independensinya memang lebih fair itu, bukan lebih fair, maksudnya lebih ideal gitu ya, lebih ideal dari berbagai pihak. Kalau menurut Ibu, kalau dari negara, Ibu mau khawatirkan begini. Negara itu sudah terlalu banyak bebannya ya, gitu. Kemudian tidak semua aturan-aturan itu harus di backup pendanaannya dari negara. Toh untuk profesi-profesi itu juga sudah lazim ya di dunia internasional itu yang backup beberapa swasta, dan tujuannya juga untuk kepentingan mewadahi situasi ekonomik secara sektoral. Misal tadi yang UMKM tadi kan sektoral, di UMKM saja para bank bingung nih gimana ya kita mau gelontorin dana ke dia, orang yang gak punya laporan keuangan. Kita dan dikduk nih
Terus tapi kita nggak ada waktu nih mau bikin standar, udah kamu panggil aja IAI gitu, kasih dana IAI, suruh IAI bikin aturan, kurang lebih begitu. Ini Bu, ya pertanyaan selanjutnya lagi sih Bu ya. Ya. Terkait dengan semua kebijakan itu kan sebenarnya harus ada analisis manfaat dan biaya atau kegunaan dan risikonya ya. Nah, ketika standar akuntansi itu dibuat oleh misal lembaga pemerintah, ini kan government agency ya. Itu manfaatnya kalau menurut Ibu apa sih kira-kira manfaatnya ketika itu dibuat sama government agency? Government agency ya. Negara kita ini cukup terlambat sebetulnya untuk punya akuntansi pemerintah. Nah, ketika sekarang sudah punya akuntansi pemerintah, mungkin maksud Mas Ilham, nih mereka agak melirik ke akuntansi sektor bisnis nih Bu. Padahal di akuntansi pemerintah aja mereka terlambat sebetulnya. Saya melihatnya negara akan kebebanan. Ya, kebebanan. Kedua, saya juga melihatnya high cost buat negara untuk dia menerbitkan suatu standar baru sektor bisnis agar itu bisa dipakai oleh sektor bisnis. High cost itu bagaimana maksudnya? Dunia sektor bisnis itu sekarang sudah berjalan laporan keuangannya sesuai dengan standar yang ada. Ketika standar berubah kan akan banyak efeknya. Penyesuaiannya akan banyak. Dan itu belum tentu memiliki keterbandingan yang dibutuhkan. Dunia sektor bisnis sekarang yang menggunakan PSAK yang dilahirkan oleh IAI itu sudah mengadopsi isu-isu internasional yang relevan juga untuk Indonesia. Nah, ketika nanti misalkan ada perubahan yang signifikan, dampak di pengguna menjadi high cost ketika terjadi perubahan. Sederhana aja ya, contoh sederhana, misalkan ketika perubahan PSAK sewa, itu laporan keuangan suatu perusahaan, misalkan sejenis perusahaan developer ya, menjadi berubah laporannya. Nah, konsekuensinya juga ke pajak, konsekuensinya ke aktiva, dan segala macamnya. Jadi menurut Ibu, akan high cost, kemudian keterbandingannya apakah memiliki manfaat gitu. Keterbandingan dari laporan keuangan itu sendiri apakah memiliki manfaat. Sementara di satu sisi, sektor industri sudah menggunakan standar yang ada ya, dan sudah memiliki keterbandingan yang manfaatnya dirasakan. Ketika berubah, apakah sama manfaatnya gitu. Bisa jadi sektor bisnis akan merasa di saya nggak ada manfaatnya itu gitu. Kalau pemerintahnya tadi ya manfaatnya adalah pajak. Bagaimana pajaknya bisa termonitor. Kurang lebih seperti itu, Mas Ilham. Jadi kok di sektor bisnis bisa aja nggak ada manfaatnya ya Bu ya? High cost di negara, jadi high cost dan belum tentu ada keterbandingan ya, karena mereka kan tidak expertnya ya. Iya, tidak expert di bidang standar itu. Betul. Kecuali nanti komite itu betul-betul memanggil dari DSAK-nya terlibat itu. Nah, ada perwakilan dari negara juga. Padahal di DSAK itu yang saya pahami juga ada wakil dari pemerintah. Sekarang Bu 3/4. Iya, ada perwakilan dari pemerintah di situ. Nah, cuman bedanya dulu disahkan oleh DPN, oleh IAI, sekarang nanti disahkan oleh Presiden. Nah, layeringnya naik menjadi suatu keputusan. Dulu Presiden tidak ikut campur untuk melihat itu. Sekarang nanti Presiden akan ikut campur. Iya Bu. Kalau ini Bu, misal dengan melihat semua undang-undang P2SK dan melihat juga pasal 271 tadi, secara umum
Ibu bisa menyimpulkan tidak apakah Ibu sepakat atau tidak dengan undang-undang itu? Kan ini perspektif Bu dari pengguna standar. Kira-kira urgent nggak sih itu dilaksanakan? Kan dengan pembentukan komite ini tentu ada cost di dalamnya kan. High cost juga membentuk komite, honorariumnya orang yang terlibat di dalamnya dan sebagainya. Nah, urgent nggak ini untuk membentuk komite ini? Ya, nah kalau pertanyaannya urgent atau tidak, itu kembali lagi dengan situasi kita sekarang nih, Mas Ilham. Sektor perbankan sudah harus mewadahi perkembangan digitalisasi, modernisasi seperti metaverse, teknologi crowdfunding, kemudian ada bisnis crowdfunding, kemudian adanya keuangan, aset keuangan kripto. Nah, kemudian banyak hal lagi di sektor perbankan itu yang berkembang melampaui kesiapan kita sebetulnya, melampaui kesiapan kita. Nah, undang-undang ini kalau ditanya urgent, enggak Bu. Kalau enggak ada undang-undang ini seperti tadi yang di awal saya sampaikan ya, dia adalah omnibus law-nya seluruh undang-undang perbankan yang tercecer-cecer nih. Kan banyak tuh undang-undang perbankan, PMK perbankan tercecer-cecer. Disatukan semuanya blok gitu di sini. Lalu termasuk di undang-undang ini bilang nih nanti komitenya yang akan bikin standarnya gitu. Nah, kalau tadi pertanyaannya urgent nggak Bu? Menurut saya urgent karena dibutuhkan ya undang-undang ini, karena kalau tidak adanya omnibus law ini nanti dunia perbankan ini akan susah merespon peradaban yang maju melampaui kesiapan kita. Ya, peradaban metaverse berkembang, kripto berkembang, aset digital mana tuh berkembang, banyak yang berkembang. Tapi kita tidak punya undang-undang yang membatasi itu untuk mengamankan sektor perbankan kita. Nah, jadi kalau pendapat saya, peningkatan peran pemerintah dalam mengatur organisasi profesi itu sudah tepat. Jadi pemerintah mengatur organisasi profesi, dalam hal ini keterlibatannya nanti di komite atau di dalam sebagai subjek yang menjalankan undang-undang ini. Lalu keterlibatan pemerintah untuk dia menunjuk komite, tadi seperti yang Mas Ilham sampaikan, Bu, ada high cost dong, ada biaya yang harus dikeluarkan untuk itu, betul. Kita butuh pengorbanan itu, karena apa? Kalau tidak ada yang membuat standar perbankan ya Mas Ilham, yang baru, yang mewadahi pesatnya cepatnya kemajuan dunia digital saat ini, nanti kita kewalahan juga gitu. Nah, Bu, kalau dilemparkan ke selain komite misalkan yang membuat itu agar kita low cost gitu, pertanyaannya adalah siapa yang akan membayarnya? Yang akan membayar taruh mungkin DSAK IAI gitu ya. Siapa yang akan mensponsoringnya untuk melahirkan undang-undang perbankan? Efeknya luas sekali loh. Kejahatan perbankan itu sekarang lintas internasional gitu ya. Orang di Bantul bisa tiba-tiba punya rekening di negara mana gitu. Orang di Bantul atau di Kaliurang bisa-bisanya dia punya tabungan di dunia metaverse gitu. Nggak ada yang membatasi skat-skat itu. Nah, lalu kita lemparkan selain pemerintah misalkan, siapa yang akan mensponsori, karena itu butuh Mas Ilham, mengakses bagaimana kejahatan perbankan itu terjadi, dan itu pasti melibatkan banyak pihak, melibatkan orang-orang strategis di perbankan, melibatkan IT. Nah, perannya misalkan DSAK atau pihak lain
jika tidak ada sponsor juga pekerjaan yang dikerjakan terlalu canggih gitu ya, tapi tidak ada sponsor menjadi nanti tidak maksimal. Sementara kalau di sisi pemerintah, presiden kan dia punya Kemenkominfo, dia punya intelijen, ya presiden namanya ya. Kemudian dia punya peraturan presiden bisa gubernur bisa dipanggil, menteri bisa dipanggil, termasuk kita. Kita bisa dipanggil sama presiden. Presiden bilang, saya mau dengar nih pendapatmu, gitu. Jadi mungkin presiden mau melakukan uji komparatif dari yang high knowledge sama yang biasa-biasa aja nih, gimana nih yang terjadi di lapangan. Nah, kalau pihak lain di luar itu jadi itu tadi yang saya khawatirkan, yang mensponsori nanti siapa, aksesnya untuk menjaga perbankan kita agak lemah, bukan lemah ya, agak susah, beda dengan kalau misalkan presiden nih gitu. Komite ini kan nanti sebetulnya representatifnya presiden sebetulnya gitu ya. Si komite misalkan bilang gini, Pak, kami butuh informasi dari intelijen terkait dengan ini. Presiden tinggal panggil kepala BIN. Terus komite juga bilang, Pak, kami butuh mendengar dari BI apa yang terjadi sebetulnya, kenapa daya tawar kita rupiahnya melemah. Karena mewakili kepentingan presiden tinggal telepon gubernur BI, tolong kasih penjelasan. Nah, kalau ini bukan presiden misalkan ya, DSAK bisa juga, tapi susah aksesnya karena tidak tinggi ya. Memerintah ini kurang, kalau pendapat saya seperti itu. Backupnya ya. Iya betul, backupnya. Nah memang dari sisi negatif kepemimpinan politik itu betul. Jadi presiden kan dipilih dari proses politik itu betul. Nah itulah tugas kita, karena kita hidup di negara demokrasi. Apa yang diputuskan kan masih bisa kita uji materinya gitu ya. Kita uji materinya seperti tadi Undang-Undang P2SK ini sudah terbit Ibu, tapi peraturan turunannya kan belum ada. Jadi kita mau membandingkan antara dulu produk perbankan sebelum ada ini dengan sekarang setelah ada ini, kita masih belum bisa. Nah untuk fairnya ya ada dulu laporan keuangan yang sesuai dengan ini, peraturan turunannya, baru kita nanti bandingkan, baru kita melihat sisi kualitatifnya mempengaruhi investor enggak, mempengaruhi kita sebagai pengguna laporan keuangan enggak, kemudian berdampak positifkah atau berdampak negatifkah, itu bisa kita tarik kesimpulannya setelah produknya ada. Kalau sekarang kita menduga-duga gitu, Mas Ilham. Nah iya. Gitu. Oke, ini mungkin jadi pertanyaan penutup, Bu. Iya. Kan Ibu sebagai pengguna standar, terus Ibu melihat tadi sejauh mana ini undang-undang ini akan berdampak terhadap standar akuntansi. Nah, kan mumpung sebelum komite ini dibentuk dan penelitian saya juga belum rilis ya. Kalau Ibu mau memberi saran kepada mungkin pihak-pihak yang akan membentuk komite itu, apa sih saran-saran yang Ibu mau kasih? Misal dari strukturnya, dia ini harus berdiri sendiri, atau dia mungkin di bawah BI, di bawah OJK, atau di bawah P2PK, atau mungkin siapa-siapa saja sih yang perlu terlibat di dalamnya? Mungkin seperti itu. Saran-saran. Saran saya adalah untuk kepentingan nasional ya, untuk kepentingan nasional dan untuk transparansi serta untuk melindungi kepentingan publik. Unsur-unsur yang dipilih untuk di komite itu libatkan dari semua pihak, ya, dari pihak pelakunya nanti tinggal dipilih siapa, dari pihak akademisi, dari pihak jelas harus dilibatkan dari pihak organisasi yaitu IAI-nya, itu harus dilibatkan.
mereka adalah orang-orang yang secara tahun-menahun sudah teruji memahami dampak berlakunya sebuah standar, memahami perubahan yang terjadi di lapangan. Mereka juga memiliki proses due diligence yang tidak sederhana. Jadi unsur-unsurnya juga menurut saya dari pihak IA itu harus dilibatkan. Lalu pihak yang mengawasi profesi juga harus dilibatkan seperti P2PK tadi, Mas Anu. Lalu mungkin juga yang perlu dilibatkan dalam komite ada wakil dari PPATK-nya. Ya, PPATK ini kan mereka menganalisis transaksi keuangan ya. Kemudian di pasal 271 komite itu berapa orang kan tidak disebutkan. Belum rigid ya, Bu. Iya, tidak disebutkan. Nah, saran saya untuk jalannya undang-undang ini secara sesuai dengan tujuannya ke depan, libatkanlah unsur-unsur yang pengguna, pemakai, pengawas, akademisi yang mungkin bisa dari para akademisi, profesor kita luar biasa, termasuk Profesor Ainun Naim gitu ya. Ada profesor bagus juga di UI, Lindawati gitu ya. Kemudian libatkan juga para yang menjalankan regulasinya, BI, keterwakilannya BI, keterwakilannya perbankan yang lain. Nah, kalau unsur-unsur ini ada di komite itu, karena komitenya kan tidak disebut berapa orang, dari siapa-siapa, kalau unsur-unsurnya sudah terpenuhi, harapan kita bersama, apa yang menjadi concern kita, kekhawatiran kita, diwadahi oleh unsur-unsur ini. Nanti dari akademisi misalkan Profesor A, dia akan mengeluarkan opini sebagai komite kita begini. Nanti dari pelaku akan mengeluarkan opini juga, Pak, di dalam prakteknya kami menjalankannya tidak seperti itu. Nah, jika semua unsur-unsur itu diketemukan di dalam komite ini, mudah-mudahan undang-undang ini disahkan mencapai tujuannya. Tujuannya kan untuk transparansi, perlindungan publik, kemudian akuntabilitas, penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Itu yang pokok ya, Bu. Iya, Iya. Kalau yang tadi, Bu, lembaganya dia itu perlu berdiri sendiri atau dibawahi oleh BI, OJK? Sebagai unsur yang nanti di komite. Komitenya sendiri kan ini komite tentu bentuknya badan gitu ya. Nah, itu badan ini mesti berdiri sendiri ya. Komite ini berdiri sendiri atau dia mungkin bagiannya dari BI, atau bagian dari OJK atau bagian dari P2PK. Menurut Ibu bagusnya seperti apa? Nah, karena di undang-undang ini komite itu di bawah presiden. Oh, ditetapkan ya? Iya, ditetapkan presiden, ditunjuk, ditetapkan, dan berarti dia merepresentasikan presiden sebetulnya. Ya, mau gak mau ini di bawah presiden. Seperti KPK mungkin ya? Kalau KPK berdiri sendiri. Oh, berarti nggak di bawah presiden? Nggak di bawah presiden. MK berdiri sendiri. Itu berdiri. Nah, ini di bawah presiden. Bu, kenapa ya harus di bawah presiden? Itu tadi powernya ya, supaya powernya ada. Keteraksesan pihak pemegang pemerintahan itu ke jalur link nasional maupun internasional. Ikoniknya atau orang yang maju di depannya kan memang adalah presiden gitu ya. Nah, menteri-menteri yang menjalankan negara ini kan juga semua di bawah presiden, hak prerogatifnya presiden. Nah, satu Mas, mumpung saya ingat nih, jangan sampai di komite standar laporan keuangan ada keterwakilan partai politik. Iya, itu pesan yang gue ya. Keras dipegang. Loh, kenapa kok gitu? Cukuplah partai politik itu ada di DPR, tapi tidak ada di komite standar laporan keuangan. Karena ini kita bicara multidimensi efeknya, dan kita
perlu menjaga independensinya. Problemnya dia under presiden tidak masalah. Kalau menurut saya tidak masalah. Hanya saja kita meminta kepada Bapak Presiden unsur-unsur di komite itu harus terpenuhi, mewakili akademisi, tadi saya bilang mewakili regulator, mewakili praktisinya, mewakili penggunanya, agar masalah yang ingin dirumuskan tersampaikan dan bisa menjadi bisa menjadi solusi bersama, baik untuk lembaga tersebut maupun untuk negara. Ya, gitu. Mungkin wawancaranya sudah selesai ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, waktu yang diberikan ya. Mungkin saya rasa cukup lama ya kita berdiskusi. Semoga ini bisa bermanfaat untuk profesi akuntansi ke depannya dan perbaikan sistem pelaporan keuangan kita di Indonesia. Amin. Terima kasih Bu atas. Oke, sampai jumpa Ilham. Nanti mungkin penelitiannya juga saya kirim ke Ibu hasilnya. Mungkin bisa dibaca-baca. Iya. Terima kasih Bu. Sukses juga untuk Mas Ilham. Banyak sukses untuk Mas Ilham.